Haleluya, shalom. Kurang semangat ya teman-teman ya, shalom. Haleluya. Siapa yang hari ini datang ke sini dengan sukacita bisa angkat tangannya? Saya mau lihat semua tangan terangkat, kita perlu sukacita ya teman-teman. Hari ini kita datang di sini, cuaca cerah, muji Tuhan, biasanya hujan. Nah sekarang kita mau berkumpul bersama, kita mau muji Tuhan dengan semangat. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, siap? Mau ada suaranya, siap? Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat segala hal yang Kau berikan buat kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau malam hari ini kami dapat berkumpul bersama itu semua karena kebaikan-Mu saja. Kami mau memberikan yang terbaik, kami memberikan puji-pujian, penyembahan yang terbaik hanya bagi Yesus yang besar, Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Kau yang urapi kami satu persatu Tuhan, agar kami memberikan yang terbaik, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memuji Engkau, semua yang siap memuji Tuhan, mari bersama katakan, amin. Mari teman-teman bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan Allah kita yang dahsyat. Tuhan bersama. Allah kita hebat, amin. Sebab nama Tuhan itu penuh kuasa. Dan hari ini Dia di tengah kita. Kita mau puji Dia bersama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Siapa? Gunung batu keselamatanku. Semuanya terpuji.
terbaik. Sorak-sorai buat Tuhan, amin. Amin. Mari katakan, nama di atas segala nama, namanya Yesus. Nama yang kau membebaskanku, segala kuasa, segala kuasa, pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan, nama Yesus atas segala nama. Katakan bersama, nama yang, amin, haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang mulia di bumi surga, termasyhur berkata, haleluya. Engkau yang berkata, di dalam ada kuasa. Saya mau dengar suara teman-teman saja. Teman-teman siap bernyanyi bersama ya. Kita mau puji Tuhan dengan serius teman-teman. Gak apa-apa kita ada di kursi, tapi kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Siap? Siap ya? Mari kita nyanyikan bersama. Saya bertepuk tangan bersama. Engkau yang termulia, haleluya. Lebih keras, amin. Selamanya Engkau yang lagi lebih keras, jangan semangat, katakan Engkau yang termulia, haleluya, termasyhur berkasa, namanya Yesus kita. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Mari naikkan pujian. Engkau yang termulia di bumi surga, termasyhur berkata, haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Teman-teman, hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita datang ke sini teman-teman harus sadar ya. Kita bukan cuma sekedar menyanyi. Bukan cuma sekedar mengikuti lagu atau mengikuti musik yang ada disediakan di youth ini. Tapi kita mau menyembah Tuhan. Kasih yang terbaik. Tuhan melihat apa yang kita lakukan sekarang teman-teman. Tuhan melihat satu persatu dari kita. Untuk itu kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Bukan buat siapa-siapa, buat Tuhan. Karena Dia hadir di sini dan Dia mau melihat kita menyembah Dia. Siap ya? Kita mau berikan yang terbaik. Tepuk tangan, loncat. Kasih suara yang terbaik buat Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Wow. Siap bersama-sama. Mari sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan hadir di sini. Yesus. Dan Yesus baik. Dan Dia sangat mengasihi kita. Mari katakan dengan iman. Lalu besar dipahami, besar cintanya. Amin. Sangat mustahil untuk diselami. Berat kuasanya bagiku.
terlalu besar dipahami. Apa? Besar cintanya bagi, amin, sangat mustahil untuk disahami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kuasanya besar bagiku, cintanya besar, kasihnya besar. Mari semuanya. Ku dicintai, dianugerahi, dalam balik segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam balik. Ku dicintai, dianugerahi, dalam balik segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam balik segalanya. Dia semua Allah kita gajah. Thank you Jesus. Katakan maha besar kasihnya lebar, dikaya kasihnya lebar. Sekali lagi katakan dikaya besar kasihnya. Sama-sama mau ucapkan ya kita bersama ya, dengan semangat, dengan antusias. Kingdom Fun Club, Kim Anggi, Diali, Arti. Oke, ulangi. Belum siap semua ya teman-teman ya. Ikuti gerakan sama-sama ya. Kita tahu semua ya kita kan. Jadi kita mau kasihan semangat. Oke, siap ya. Kingdom Fun Club, Kim Anggi, Diali, Arti. Tonton buat Tuhan kita yang besar. Kita ya dahsyat. Haleluya. Amin.
Kita percaya kita punya Tuhan Allah yang ajaib, amin. Amin. Dan Allah yang ajaib itu sedang bersama dengan kita, sedang ada di sini melihat kita. Kita mau kasih semua yang kita punya. Malam hari ini kita mau sembah Dia. Fokuskan hati kita teman-teman, hanya tertuju pada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya sumber pengharapan dan sumber hidup kita. Dari masa muda kita harus tahu, kita bergantung pada siapa, kita hidup untuk siapa. Kita hidup untuk pribadi yang besar, pribadi yang baik, pribadi yang mengasihi kita. Gak peduli siapapun kamu, apapun latar belakang kamu, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Gak pernah sehari, sedetik pun Tuhan lupakan kita. Dia sangat mengasihi kita. Gak ada hal apapun, bahkan siapapun yang lebih besar cintanya daripada cinta Tuhan kepada kita, amin. Kita harus sadar itu teman-teman. Dan saat kita sadar kita dicintai Tuhan, hidup kita akan berfokus pada Dia, berfokus pada cinta Tuhan. Dan itu sudah lebih dari cukup buat kita menjalani hidup ini, amin. Mari semenit 2 menit ini kita berfokus pada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih-Nya. Mari bersyukur. This is all I want, that the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help me now? Reason that I am, reason that I am. I'll see far to me.
kerendahan hati kami. So set me on fire like I never known. I want to love you more as love goes on. All my days I place my first lovers again. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life one still love, and I'll see my friend reclaim their first lovers again. So set me on fire like I never known. I want to love you more as life goes on. So all of my days I'll place my first lovers again. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still love. So I bring my friends, reclaim their first lovers again. Somebody else. So I see my friends reclaim their first lovers again. Oh, so I see my friends reclaim their first lovers again. Oh Tuhan, mari bersyukur, sembah Dia. Tuhan, terima kasih. Thank you, Lord. Sembah Dia, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang baik. Oh, Allah yang besar, mari sembah Allah yang baik. Allahku Tuhan, Yesus yang ajaib, Allah yang baik. Yesus. Kita punya Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, dan kasih yang besar itu mencukupkan kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, karena kasihnya gak pernah habis buat kita. Di atas
Allah ya Bapakku, Dia dahsyat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Allah ya, sekali lagi katakan bersama, tiada tiada Tuhan. Dia dahsyat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Abah ya Bapakku, Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Abah ya Bapakku. Mari kita kasih dengan iman. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Allah ya Bapakku. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kami masih boleh ada di sini. Kami masih boleh youth Tuhan bersama teman-teman kami yang ada di sini Tuhan. Biar pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu, boleh jadi yang dupa harum di hadapanmu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang ditaburkan hari ini Tuhan boleh berakar kuat, boleh bertumbuh dan berbuah buat anak-anak-Mu di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, anak kesayangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang tuntun kami, biar Engkau yang berikan hikmat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, silakan duduk semuanya. Terima kasih Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Nita. Aku kuliah semester 6 di Udinus. Aku di kepengurusan youth ini, aku ada di tim data. Tim data itu yang biasanya nge-follow up kalian, biasanya yang setiap hari Rabu suka jadi alarm, suka ngechatin kalian, besok jangan lupa daftar youth ya. Atau yang biasanya suka share info youth, nah di grup, nah itu biasanya tim data yang nge-share. Jadi hari ini aku mau sharing tentang I am loved. Aku dicintai. Enggak cuman aku, tapi kalian semua yang ada di sini dicintai Tuhan. Jadi yang namanya dicintai pasti semua orang suka ya. Kita semua di sini pasti suka disayang, kita suka dinasihatin, kita suka diperhatiin ya kan. Suka ngerasa dihargain. Tanpa kecuali kita semua yang di sini kalau ngerasa disayang pasti happy ya kan. Contohnya kayak gini. Mungkin kalian di sekolah atau kalian di youth nih, kalian ngerasa kalian dicintai, kalian ngerasa kalian diperhatiin, kalian ngerasa kalian disayang di sini. Tanpa harus disuruh pun, tanpa harus dipaksa-paksa, ayo datang youth, ayo datang rapat. Mau kalian capek, mau kalian kayak, udah setiap hari harus sekolah dari pagi sampai sore. Tapi kalau kalian ngerasa kalian dicintai, kalau kalian ngerasa disayang, tanpa harus dipaksa pun kalian pasti datang, iya enggak? Ya kan? Tanpa harus dipaksa-paksa, kalian pasti datang dengan senang hati. Orang yang dicintai itu hidupnya kayak damai sejahtera, hidupnya sukacita. Walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan yang sedang dihadapi, kayak kita ngerasa, aku tuh punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang nemenin aku punya Tuhan yang nyayang aku punya Tuhan yang setia banget sama aku.
Kayak walaupun ada masalah, hidupnya tuh tetap happy, hidupnya tetap sukacita. Kalau kita ngerasain kita dicintai, kayak kita tuh ada kekuatan baru, kayak ada pengharapan baru gitu loh. Kalau kita tuh ngerasa kita dicintai. Tapi sebaliknya, kalian pernah nggak sih ngerasain kayak insecure? Kalian ngerasain, Tuhan, aku kok nggak layak ya melayani Engkau? Atau kalian ngerasa, aku kok nggak dihargain ya mungkin di sekolahmu? Tuhan, aku kok nggak dicintai ya di keluargaku? Atau Tuhan, aku kok nggak dianggap ya sama temanku? Rasanya kayak gimana? Pasti sakit ya, kayak mau ketemu sama mereka aja kayak males, kayak ngejalanin hidup aja kayak, aduh hidupku kayak nggak ada artinya, hidupku kayak nggak ada yang seneng sama aku, kayak kita mau ngejalanin hidup pun kayak ya males-malesan. Nah, menurut aku insecure tuh boleh nggak sih teman-teman? Boleh. Menurut aku pribadi insecure tuh boleh selama masih dalam batas wajar. Kalau insecure-mu, kalau kamu ngerasa nggak layak, kamu ngerasa kamu nggak berharga, selama itu nggak bikin hidupmu berhenti, selama kamu masih tetap bisa terus jalan, kamu merasa hidupmu nggak stuck di titik itu terus, menurutku insecure tuh kayak manusiawi. Kayak gimana ya, kayak contohnya tuh kamu lihat temenmu nih, dia kurus, terus aku ngerasa aku kok gendut banget ya, tapi terus kayak kita berpikir ternyata gendut tuh ternyata juga nggak sehat. Jadi kita pikir insecure tuh kayak jadi perkembangan hidup kita gitu loh. Kita jadiin insecure itu jadi kita semakin lebih baik lagi. Di insecure tuh menurut aku boleh, asal nggak sampai bikin hidupmu berhenti, nggak sampai bikin hidupmu mungkin stres atau mungkin depresi karena kamu ngerasa kamu insecure, kamu ngerasa kamu nggak berharga, atau bahkan sampai mau bunuh diri. No, kamu jangan sampai kamu ngerasa insecure, jangan sampai ngerasa kamu nggak layak, sampai kamu mengorbankan dirimu buat suatu hal yang nggak berguna. Oke, aku simpulin ada 3 alasan kenapa orang kok insecure. Yang pertama, suka bandingin diri sendiri sama orang lain. Hati-hati teman-teman, di masa-masa yang kayak gini, kita nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain, kita seringnya scroll medsos, kita sering lihat story orang di Instagram atau mungkin di TikTok. Kita ngerasa, dia cakep ya, dia cantik ya, dia kok hidupnya lebih enak ya daripada aku. Tuh, kalau kamu mulai bandingin hidupmu sama dia, sampai kamu ngerasa kamu minder, iya ya, aku kok hidupnya kok kayak gini, sampai buat kamu ngerasa udahlah, aku nggak berharga kok, kamu ngerasa hidupmu nggak berharga. Aku cuma mau bilang, kamu itu spesial, aku dan kamu spesial. Kita limited edition, cuma ada satu di dunia, cuma ada satu di bumi ini, karena Tuhan buat kita beda-beda. Tuhan buat kita tidak ada yang sama. Selagi kamu kembar pun, Tuhan tuh kayak tetap ngasih satu perbedaan dalam hidupmu gitu loh. Tetap ada, pokoknya ada satu yang bedain kamu sama kembaranmu itu. Jadi kita tuh spesial, kita tuh limited edition. Jangan ngerasa kayak, duh hidupku kok nggak sebagus dia ya. Karena story Instagram tuh berapa detik sih? 3 detik? 6 detik? Atau berapa detik? Story Instagram tuh kayak cuma seberapa detiknya dari kehidupan temenmu, dari 24 jam hidupnya temenmu. Jadi kan kayak nggak ngerti proses dia hidup seperti apa, dia ngejalanin hidup kayak apa, kita nggak ngerti. Jadi ya yang ada di medsos tuh ya cuma kebahagiaannya dia, yang kita lihat, bahagia ya orang itu, kok hidupku nggak bahagia. Nah, jangan suka banding-bandingin orang, mulai bersyukur, aku punya hidup sekarang, aku masih bisa bernafas, aku masih bisa sekolah, aku masih bisa youth di sini, duduk di sini, aku masih bisa makan. Cukup bersyukur, karena bersyukur tuh kayak ngejalanin hidup makin semangat gitu loh. Daripada kamu banding-bandingin orang, mending bersyukur. Bersyukur sekarang apa yang kamu punya,
Bersyukur apa yang ada di depanmu, disyukuri, dijalani. Ya, stop banding-bandingin kamu dengan yang lain. Kamu itu spesial, kamu itu limited edition di hadapan Tuhan. Yang kedua, alasan kenapa orang suka insecure. Yang kedua adalah perbuatan dosa sendiri. Mungkin kalau ada di antara kita yang mau melayani Tuhan, merasa kayak, Tuhan, aku kok nggak layak ya melayani Engkau. Aku nggak layak melayani seseorang raja yang kudus, sedangkan hidupku ini najis Tuhan. Hidupku tuh jijik di hadapanmu, hidupku tuh sama sekali nggak kudus. Mungkin ada yang ngerasa nggak layak untuk melayani Tuhan. Tapi aku pilih ayat ini, ada di Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Kekudusan kita itu penting. Ingat teman-teman, tubuh kita ini bait Allah, bait Tuhan yang harus kita jaga, yang suci, yang kudus. Tetap setiap hari isi sama Roh Kudus. Jagalah kekudusanmu. Karena sebab orang yang nggak kenal kudus, ya nggak bisa lihat Tuhan. Karena kayak dosa yang kita buat tuh kayak tembok dulu di depan kita, yang menghalang-halangi kita buat lihat Tuhan. Jadi kalau kita semakin stuck, kita semakin kayak ngerasain, ih dosa enak ya, kok aku tenggelam dalam dosa terus ya. Kamu nggak sadar, kamu nggak bertobat, tembok itu tuh kayak semakin lebih kuat. Jadi kamu semakin nggak bisa ngelihat Tuhan. Mulai dari sekarang sadari kalau hidup kita ini bait Tuhan, bait Roh Kudus, dijaga. Mungkin yang lagi pacaran, aku cuman mau ngingetin, pacaran itu enggak cuman sekedar buat status supaya dilihat temen, ih kamu pacaran, ih aku pacaran loh, kamu nggak pacaran, terus kita jadi minder. Bukan kayak gitu. Pacaran tuh bukan karena buat status atau buat ngisi kekosonganmu, tapi pacaran tuh buat mempersiapkan kamu ke hidupmu ke depan. Kamu siap nggak buat hidup sama dia? Kamu siap nggak 24/7mu tuh sama dia? Kayak mempersiapkan pernikahanmu. Pacaran tuh bukan sembarangan. Pacaran bukan cuma buat ngisi kosongan atau buat statusmu. Jadi jaga keputusan kita masing-masing, jaga hidup kita, yakinkan diri kita kalau kita bait Tuhan, kalau tubuh kita bait Roh Kudus. Oke? Lanjut yang ketiga, alasan yang ketiga, latar belakang keluarga. Aku nggak ngerti kalian di sini latar belakang keluarganya seperti apa. Mungkin ada yang keluarganya lagi baik-baik aja. Mungkin ada yang latar belakang keluarganya, Kak, mama papaku cerai, Kak, mamaku ninggalin aku, atau papaku ninggalin aku. Apapun latar belakang kalian, latar belakang keluarga kalian, kalian di sini dipilih Tuhan di dalam keluargamu. Tuhan mau pakai kamu di keluargamu. Jangan pernah ngerasa kayak, Tuhan apa tuh kok aku ada di keluarga yang kurang? Kenapa sih aku kok ada di keluarga yang nyebelin? Mama papaku enggak pernah di rumah. Kalau bertengkar di hadapanku, kenapa kok aku enggak punya keluarga yang kayak teman-temanku, harmonis, pergi kemana-mana? Atau mungkin kamu anak tunggal, kamu yang ngerasain setiap hari kamu sama papamu. Jangan sesali itu. Bersyukur kalian masih punya keluarga, masih punya papa, masih punya mama. Nih, ada di Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam keluargamu, papa mamamu mungkin galak, temperamental, suka kasar. Dalam segala hal kalian harus tetap taat sama orang tua. Karena orang tua itu kayak otoritas kita yang dikasih sama Tuhan. Kayak yang buat pimpin kita yang dikasih sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam keluargamu, apapun yang terjadi dalam papa mamamu, tetap taatilah orang tuamu. Karena itu yang indah di dalam
Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap kasihi mereka. Apapun terjadi, kamu tetap harus menghormati mereka. Kita sebagai anak-anak tugasnya doain orang tua kita. Jangan sampai kita memendam kepahitan sama mereka. Kayak udahlah, kita tuh dicintai Tuhan kok. Mau mama papamu kayak gimana pun, doain mereka, doain mereka, taati mereka, hormati mereka. Oke. Jesus loves you. Tuhan tuh mencintai kamu, mencintai aku, mencintai kita semua yang ada di sini. Aku kasih gambar seniman pelukis. Kenapa sih? Karena coba bayangin, pelukis itu kan gambar, coret-coret, dia happy, dia punya satu tujuan buat karya dia yang indah. Dia punya tujuan karya yang indah. Itu kayak sama kayak Tuhan membentuk hidup kita. Tuhan tuh lagi bentuk hidup kita, goresan demi goresan punya arti. Dan Tuhan punya tujuan yang indah dalam hidup kita. Tuhan enggak asal sembarang coret, Tuhan enggak asal kayak cuman ngerjain setengah tok selesai. Enggak, Tuhan tuh bener-bener bikin kita sampai karya yang indah. Tuhan tuh bener-bener bikin kita sampai ini anakku, anak kesayanganku. Nah, gitu. Ada di Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Engkau berharga, aku dan kamu berharga dan mulia. Dan Yesus ini mengasihi engkau. Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi aku, Yesus mengasihi kamu. Jadi kalau ada seorang yang nyakitin kamu, mungkin ada yang bikin kamu jadi kepahitan, ingat ada satu pribadi yang selalu setia sama kamu. Ada satu pribadi yang benar-benar cinta sama kamu. Tuhan sampai tulis, karena engkau tuh berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Kita semua tuh berharga, nggak ada yang nggak berharga di mata Tuhan. Lanjut ya. Nih, aku punya 4 tips supaya hidupmu bahagia. Ini menurut dari kehidupanku sih. Jadi aku mau share apa yang aku lakuin supaya aku tuh bahagia. Aku ngerasa aku dicintai. Ada 4. 1T, 3M. T yang pertama adalah terima anugerah Tuhan. Yang pertama ada 2 anugerah. Anugerah keselamatan dan anugerah pengampunan. Anugerah keselamatan kita baca di Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Aku mau ngingetin, kita itu selamat, kita tuh bisa hidup kekal bersama Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan jelek kita, tapi karena Tuhan sendiri yang menebus kita, Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita. Karena kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena iman kita lah kita diselamatkan. Jadi bukan karena perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan jelek kita, tapi karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Terus Kak, berarti aku boleh hidup semena-mena dong, sembarangan. Kan Tuhan sudah nyelamatin aku, Tuhan kan sudah sayang sama aku. Bukan kayak gitu ya. Jadi Tuhan tuh nyelamatin kita. Kalau kita ngerti Tuhan sayang sama kita, kita selalu ngomong, Tuhan aku cinta engkau, Tuhan aku sayang sama engkau. Sekarang gini, misal kamu punya pacar, kamu ngomong sama pacarmu, aku sayang sama kamu, tapi kelakuanmu selalu nyakitin dia, kelakuanmu selalu buat dia nangis, selalu buat dia kecewa. Sama kayak Tuhan, kayak kamu tuh sebenarnya sayang nggak tau sama aku. Nek kamu melakukan hal yang mengecewakan Tuhan, Tuhan juga kecewa sama kamu. Dan tapi Tuhan kasih anugerah pengampunan buat kita semua. Ada di Efesus 1 ayat 7. Dalam Kristus Yesus kita telah dibebaskan karena kurban darahnya. Kita menerima pengampunan dosa sebab kekayaan anugerah Allah.
kita semua di sini diampuni. Teman-teman kalau mungkin masih ada yang dosa yang mengikat, mungkin ada yang kalian gak bisa merdeka selama ini, akui di hadapan Tuhan. Tobat di hadapan Tuhan. Ngomong sama kakak pemuridmu, Kak, aku tuh lagi jatuh bangun di dosa ini, Kak. Tolong doain aku. Tolong kuatin aku supaya aku bisa hidup merdeka. Aku bisa hidup leluasa tanpa aku diintimidasi iblis gitu. Karena kalau kamu datang sama Tuhan, Tuhan pasti ngampunin kamu. Karena kamu adalah anak kesayangannya Tuhan. Lanjut ya. 1T dan 3M. M yang pertama adalah mengakui diri sendiri. Kalau aku dicintai Tuhan. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Kalau Tuhan yang sudah memilih, pasti Tuhan juga yang akan memperlengkapi kamu. Jangan ngerasa kayak, Tuhan aku nggak layak nih pelayanan di sini. Padahal Tuhan tuh yang milih kamu. Dan Tuhan yang akan juga memperlengkapi kamu. Aku mau cerita sedikit. Aku tuh baru gabung YouTube mungkin 2016. Terus 1 tahun kemudian aku ikut Komsel. Kemudian kayak beberapa tahun aku diomongin sama GKS Komserok. Kamu siap-siap ya, kamu jadi GKS. Aku kayak kaget, Tuhan, aku jadi GKS maksudnya itu apa? Aku nggak bisa ngomong di depan orang, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak kenal sama anak-anaknya. Ini gimana Tuhan? Kayak terus semakin berjalannya waktu tuh kayak aku diingetin, Tuhan tuh yang milih kamu dan kamu tuh nggak usah takut. Aku yang memperlengkapi kamu. Dan kayak berjalannya waktu tuh aku ngerasa, oh iya Tuhan, ternyata bener. Kalau kamu yang pilih, kamu juga yang akan memperlengkapi aku. Dan bener, aku ngerasa aku nggak bisa nyanyi, aku ngerasa nggak bisa ngomong sama orang, aku nggak kenal sama anak-anaknya. Aku mulai kayak anak-anak Komsel tuh selalu bilang, udah Ci, nyanyi ini aja. Sampai mungkin kita nggak tahu nadanya, kita cari di YouTube sama-sama, kita belajar sama-sama. Kayak mungkin ini cara Tuhan buat memperlengkapi aku. Terus kayak aku bilang, aku tuh nggak bisa ngomong banyak di depan orang. Ternyata pelayananku pertama kali itu aku disuruh jadi tim Danus. Danus tuh jualan yang harus ngomong sama orang. Kayak Tuhan, apa ini tuh caramu ya buat memperlengkapi aku? Ya, itu teman-teman aku mau bilang, kalau Tuhan yang sudah pilih, Tuhan juga yang akan menyertai kamu, Tuhan juga yang akan memperlengkapi kamu. Akui diri sendiri kalau kamu itu dicintai sama Tuhan, kamu itu dipilih sama Tuhan. Lanjut ya. M yang kedua, mengampuni orang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mengasihi musuh tuh susah gak sih? Mengasihi musuhmu tuh susah gak sih? Ya susah banget ya, kayak mau memaafkan teman kita yang berkhianat, kayak rasanya aduh susahnya ndak karuan. Apalagi harus mengampuni musuh kita yang udah nyakitin kita, yang udah bikin kita sakit hati, yang udah bikin kita kamu tuh nyebelin kok, pokoknya mau ketemu orangnya aja males, apalagi suruh mengampuni. Aku mau bilang mengampuni itu levelnya lebih tinggi dari memaafkan. Jadi mengampuni tidak cuma memaafkan, tapi mengampuni lebih dari memaafkan. Mengampuni itu merelakan dan mengasihi, merelakan peristiwa yang sudah terjadi antara hubungan kalian dan mengasihi orang itu. Gimana caranya? Kamu harus mengasihi. Kamu harus belajar dari kasihnya Tuhan yang sejati dalam hidupmu. Kamu sudah tahu nih, kamu dicintai sama Tuhan. Kamu juga harus bisa mencintai musuhmu. Kayak Tuhan tuh mengampuni kita aja 70 kali 7 kali.
kayak kita yang disakiti bilang, kamu tak kasih kesempatan 3 kali ya, nek sampai kamu 3 kali aku nggak mau temenan sama kamu lagi. Nah, padahal Tuhan tuh ngampuni kita 70 kali 7. Kenapa Tuhan pakai angka 7? Karena angka 7 itu sempurna, kayak tiada batas. Jadi kamu mengampuni, ya udah diampuni aja seperti Tuhan mengampuni kamu. Tuh, pengampunan itu keputusan. Jadi tidak bisa cuma ngomong aku mengampuni kamu, aku memaafkan kamu, tapi kamu juga harus ambil keputusan, aku mengasihimu. Pengampunan itu nggak instan. Pengampunan itu proses, butuh proses. Kamu mengampuni sedikit demi sedikit, kamu mulai mengampuni. Pengampunan itu doa. Kamu juga harus doain musuh-musuhmu. Kamu mulai doain, berkati mereka, walaupun mereka menyakitimu, coba doain mereka, lepaskan berkat buat mereka. Lanjut ya. M yang terakhir, menjadi berkat. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mau ndak mau, kayak ibaratnya ini kan lagi musim hujan ya, kamu naik mobil nih, kamu lihat temenmu naik motor, dia ndak bawa jas hujan, dan ternyata di mobilmu tuh ada jas hujan. Kamu bisa mengasihi dia. Kamu merasa, aduh kalau temanku nggak bawa jas hujan, dia kehujanan, dia pasti hujanan, nanti kalau sakit gimana ya? Nah, kamu memposisikan bahwa dirimu yang ada di yang naik motor itu. Terus kamu ingat kamu bawa jas hujan nih, pinjemin ke dia. Ini aku pinjemin supaya kamu nggak sakit. Nah, kita cintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Posisikan orang itu tuh sebagai dirimu. Kamu mau nggak sih dia main kayak gitu? Kamu mau nggak sih diperlakukan seperti itu? Jadi sebelum melakukan sesuatu sama orang lain, berpikir dulu, aku tuh mau nggak ya tak perlakukan seperti ini? Nah, kayak gitu. Oke guys, sharingku malam ini udah selesai. Aku mau bilang kamu berharga di mata Tuhan. Sebelum nutup sharingku hari ini, aku mau cerita sedikit tentang mengampuni. Gimana caranya aku nggak insecure. Jadi aku tuh dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA itu cuma di satu sekolah. Aku di situ dari playgroup, TK, SD, hidupku masih nyaman-nyaman aja. Orang tuanya teman-temanku sayang sama aku, karena aku tahu orang tuaku juga baik sama mereka. Mereka sayang banget sama aku. Kalau pulang belum dijemput, mereka tungguin. Aku merasa kayak hidupku nyaman banget ya. Aku disayang sama semua orang. Terus waktu aku SMP, aku ngerasa ini. Aku 4 bersaudara. Aku anak yang terakhir. Nah, aku SMP, papaku ini kena kasus. Dia masuk penjara. Aku berempat, kakakku yang 2 sudah menikah. Otomatis mereka sudah pindah rumah. Jadi tinggal aku berdua sama mamaku di rumah, cuma bertiga. Cewek-cewek, dengan harapan papaku ini pulang, kita bisa memperbarui keluarga kita bisa harmonis lagi. Tapi ternyata papaku pulang, dia bawa berita yang menyakitkan buat kita bertiga, aku, mamaku, sama cicikku. Dia pulang malam. Besok harinya tuh tak kirain dia berangkat kerja. Tak tunggu, sore kok nggak pulang. Ternyata yang pulang cuma mamaku. Mamaku nangis. Tak tanyain, loh mama kenapa? Mamaku cerita semuanya. Kalau malam hari sebelumnya itu papaku ngomong, papa punya
cewek baru, dan cewek itu tuh udah punya anak. Jadi kayak ya ampun Tuhan, kita sudah berharap papa pulang, kita udah berharap yang terbaik, kita udah berharap ayo kita semangat maju lagi, belajar dari kesalahan yang lalu, tapi ternyata papa pulang bawa berita yang menyakitkan. Dan sebenarnya papa pulang bukan malam itu, dia sudah keluar dari penjara itu 2 atau minggu yang lalu, tapi dia baru ngaku di malam itu. Terus habis itu aku ngerasa kayak Tuhan, hidupku nggak ada yang sayang sama aku lagi. Papaku sudah nggak ada, mamaku kerja banting tulang dari pagi sampai malam, kita nggak ketemu. Pagi aku masih tidur, mama udah berangkat, aku udah tidur, mama baru pulang. Jadi kayak Tuhan, keluargaku kok kayak gini, aku kok nggak dikasih sama keluargaku ya, sama keluargaku sendiri. Terus aku mulai cari nih, aku cari perhatian di sekolahku, aku sok jadi jagoan, temenku cowok-cowok semua. Aku mulai, pokoknya aku diperhatiin di sekolahku. Aku mulai bantain guru, suka bikin contekannya diperkecil kayak gitu. Aku pernah bikin kayak gitu. Terus aku rasa kayak Tuhan, hidupku kok hancur ya, kayak hidupku kayak nggak ada masa depannya. Terus sampai suatu hari aku bersyukur di situ aku masih bisa sekolah, karena keuangan mamaku juga waktu itu nggak beres. Tapi ternyata Tuhan kasih berkat lewat yang lain, dan aku bersyukur aku masih sekolah, aku masih bisa kuliah sampai hari ini. Terus suatu hari aku ke tempat papaku nih, yang rumahnya. Aku ke sana buat minta uang sekolah. Di situ papaku lagi mabuk. Bener-bener papaku tuh yang suka mabuk, yang suka hidupnya kayak ya gitulah. Terus aku ke sana, aku bangunin papaku. Aku ke sana waktu itu sama Kak Riki. Aku ke sana, aku bangunin papaku. Pak, aku mau minta uang sekolah karena besok aku tes. Dan ternyata harapanku beda, sama yang tak harapin tuh beda ekspektasinya. Ternyata papaku nggak bangun, malah ceweknya yang datang ngata-ngatain aku. Kamu tuh ya, pokoknya semua kebun binatang keluar. Salahnya aku ngatain dia balik. Aku bilang, loh ini hakku kok, kenapa kau marah-marah sama aku? Di situ aku dikata-katain. Akhirnya aku pulang, aku di jalan, ya ampun, aku nih anaknya loh, kok malah aku yang diusir, kok malah aku yang disuruh pulang. Kayak aku nih pengen ketemu papaku, tapi kok malah aku yang dikata-katain. Terus di jalan Kak Riki pernah bilang kayak gini, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, tapi Tuhan tetap nyambut kamu. Kayak apapun papamu, kayak apapun mamamu, Tuhan tuh tetap nyambut kamu, Tuhan tuh tetap sayang sama kamu. Aku nangis waktu itu di jalan. Terus aku pulang, ditanyain mamaku, kamu kenapa? Aku bilang, nggak apa-apa mah, nggak apa-apa. Aku masuk kamar, tiba-tiba papaku datang dengan keadaan mabuk, petenteng. Dia panggil namaku, Nita, ini wongnya. Terus dia marah-marah malahan sama aku. Kamu kenapa ngata-ngatain dia? Ngata-ngatain si ceweknya itu. Kamu ngapa ngata-ngatain dia? Aku bilang, loh, papa ini kesini tak kirain mau nyamperin aku baik-baik, tapi ternyata malah mau ngata-ngatain aku, mau nyalain aku. Aku disitu kayak ngerasa, Tuhan, aku ini anaknya siapa sih? Kok aku malah yang disalah-salahin? Ini bukan salahku. Terus kayak semenjak itu aku mau mengampuni juga nggak bisa, pengen ketemu papaku aku juga nggak mau. Aku ngerasa kayak udah, aku nggak peduli sama kamu, terserah kamu mau mati mau apa, terserah kamu, aku nggak peduli sama kamu. Tapi ternyata selama berjalannya waktu aku kenal Tuhan,
aku ngerti bahwa aku tuh orang yang dikasihi Tuhan. Walaupun orang tuaku nggak mengasihi aku percaya Tuhan mengasihiku. Masa depanku tuh ada di tangan Tuhan. Apapun yang aku kerjakan itu ada dalam kendali Tuhan. Cuma intinya tuh cuma udah berharap aja sama Tuhan, gondelan sama Tuhan. Nah, itu sebagian cerita dari hidupku. Lanjut ya. Dan inilah hidupnya sekarang. Aku dicintai Tuhan. Aku boleh kumpul sama keluargaku, walaupun papa nggak serumah sama aku, tapi aku bisa ngampunin dia. Aku bisa jalan bareng sama dia, bisa makan bareng sama dia, tanpa aku harus ngerasa, kamu siapa? Kamu bukan papaku. Tapi aku lebih menerima, oh ya, kamu ini orang tua aku harus taat sama kamu, aku harus hormat sama kamu, mau nggak mau aku tetap harus menerima engkau. Aku juga diterima di youth, aku boleh pelayanan di youth, aku ngerasa aku disayang sama di komunitas ini. Aku bersyukur banget bisa ketemu di youth, aku bisa melayani di youth, kayak suatu kebaikan Tuhan dalam hidupku. Bahkan sampai aku ada berdiri di sini, dulu aku orangnya cupu yang nggak bisa ngomong depan orang, aku ada di sini, aku bisa ngomong di sini, itu kayak kebaikan Tuhan dalam hidupku. Aku percaya Tuhan sayang sama aku. Nih, terakhir aku mau bilang, I am chosen, I am blessed, I am adopted, I am forgiven, I am redeemed, and I am accepted. Kamu itu dipilih Tuhan, kamu itu diberkati Tuhan, kamu itu diadopsi sama Tuhan, kamu itu diampuni sama Tuhan. Apapun kesalahanmu, Tuhan mengampuni kamu. Kamu juga ditebus sama Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, Tuhan itu sudah tebus di kayu salib. Dan Tuhan menerima kamu apa adanya. Hari ini aku mau ngajak kalian semua yang ada di sini buat mengakui kalau kita ini anak kesayangannya Yesus. Oke? Oke? Taruh tanganmu di dada kanan, sama yang satunya juga di kiri. Ngomong dengan iman, ngomong dengan percaya, ngomong dengan segenap hatimu, bilang aku anak kesayangannya Yesus. Jangan cuman ngomong di mulut, tapi pakai hatimu, pakai hati, ngomong dengan segala kekuatan. Oke? 1, 2, 3. Aku anak kesayangannya Yesus. Oke, thank you guys. Buat one day kalau kalian lagi ngerasa sedih, kalian ngerasa nggak layak, kalian ngerasa kalian nggak mampu, kalian yakinin dirimu. Aku ini anak kesayangannya Tuhan. Aku ini anak kesayangannya Yesus. Yakinin dirimu kalau kamu berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siain hidup kita. Hidup kita tuh cuma sekali. Hidup kita buat memuliakan Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh youth, kami masih boleh ada duduk di sini Tuhan dengan keadaan yang sempurna Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu buat anak-anak-Mu di sini Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin langkah kami, pimpin hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya ini semua karena bukan kebetulan Tuhan, tapi karena semua rencana-Mu Tuhan. Jagai terus anak-anak-Mu di sini Tuhan, jagai mereka Tuhan. Apapun yang terjadi, kuatkan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeah. Thank you guys. Wow. Siapa yang diberkati? Angkat tangannya. Wow, kita semua diberkati ya. Luar biasa sekali. Waduh, aduh. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih ya Tuhan,
kalau malam ini kami bisa berkumpul di tempat ini, kami mendapat kesempatan untuk memuji nama-Mu, meninggikan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Kami melepaskan segala masalah-masalah kami yang di rumah, di pekerjaan, di kampus, di sekolah, untuk kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian kami dan mendengar akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, dalam masalah-masalah yang kami hadapi, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau enggak pernah meninggalkan kami. Dan kami malam ini sangat dikuatkan Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan, dan kesaksian dari anak-Mu ini Tuhan Yesus. Kami terima kasih Tuhan Yesus atas malam yang penuh dengan berkat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Biarlah kami berikan persembahan ini dengan ketulusan hati kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, bentuk lain dari sebuah penyembahan kepada Engkau adalah melalui persembahan ini Tuhan. Dan kami berkati setiap persembahan yang kami berikan ini, biarlah nama-Mu semakin dimuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan, lewat pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, seperti biasa kita akan memberikan persembahan. Ada yang bisa lewat QRIS yang ada di LED. Ya, bisa difoto dulu. Saudara bisa memberikan persembahan lewat QRIS itu, atau juga bisa lewat amplop. Ya, yang mau memberikan persembahan lewat amplop bisa angkat tangan. Silahkan angkat tangan sekarang, boleh. Ya, nanti teman-teman Asir akan memberikan amplopnya. Jangan turunin dulu sebelum dikasih amplopnya ya. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Sekali lagi saudara, kalau saudara pengen teman-teman mau ngalamin breakthrough yang luar biasa yang seperti yang Kak Nita tadi sharing, saudara masuk dalam pelayanan di tempat ini. Ya, ikutin pelayanan di tempat ini, itu masih ada satu. Supaya kita bisa sama-sama ngalamin jamahan Tuhan, ngalamin prosesnya Tuhan ya. Jadi masih banyak, tadi ada beberapa yang sudah mulai pelayanan ya, dan ada banyak bidang yang harus kita butuh banyak orang untuk kami bisa pakai talenta yang kalian sudah punya ya, untuk bisa dimaksimalkan. Oke, minggu depan kita akan kedatangan tamu spesial lewat online video, Kak Samuel Anton ya, dari Ungaran ya. Dia adalah foundernya Unlimited Fire ya. Dia akan membawakan firman buat kita semua di sini. Jadi acara besok spesial karena di akhir bulan kita ngundang kakak dari JKI Maranatha Ungaran ya. Undang teman-teman yang lain untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini, dan kita sama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke saudara, secara khusus untuk pendaftaran ibadah besok dan kedepannya, kita akan buat ada sedikit perubahan ya teman-teman, ada perubahan. Karena kami awalnya membuat pendaftaran itu kan jam 12 ya, Kamis jam 12 siang. Pada saat itu kami nggak pikir kalau jam itu adalah jamnya kuliah, jamnya sekolah, dan jamnya ngantor gitu ya. Jadi oh iya ya, yang ngantor, yang kuliah, yang sekolah nggak bisa daftar gitu ya jam 12. Makanya mulai pendaftaran Sabtu depan ini kita akan mulai hari Kamis jam 6 sore. Jadi pendaftarannya kita mulai jam 6 sore ya. Pendaftaran diganti setiap hari Kamis jam 6 sore ya. Jadi biar teman-teman tahu, nanti ini juga akan di-broadcast ke medsos. Mungkin teman-teman yang di sini yang sudah tahu, tapi ada beberapa teman-teman yang di luar nggak hadir di sini, kita akan kasih tahu juga. Jadi untuk diketahui, dan kalau bisa datang tepat waktu, karena
beberapa waktu ini kita sudah penuh ya, kursi itu selalu penuh sehingga para pengurus harus keluar duduk di belakang situ jadi tolong on time, buru-buru, jangan telat. Kita akan mulai persis jam 6 ya. Oke. Terus jangan lupa juga teman-teman ikut Komsel ya. Kita ada Komsel untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama ya. Ini Komsel ini ada di onsite, ada di gereja semua, rata-rata ada di gereja. Ada Rock, Komsel Rock ada di ruang Harvest lantai 1. Semua hari Jumat jam 7, sorry. Terus ada Gambang Love di kantor Youth. Terus ada MM di lantai 3 Freedom. Kemudian RCG di lantai 4 Radio. Ya, terus Pijar juga di ruang Serbaguna. Ya, GKS-nya sudah ada di situ. Nanti akan bersama-sama kita Komsel bareng-bareng. Ya, Komsel ini yang tempat yang dimana kita bisa menguatkan satu sama lain ya. Kita bertumbuh sama-sama ya di situ. Ya, Kak Anita tuh bisa sharing di situ ya karena banyak teman-teman Komsel yang sharing pengalaman hidupannya dia. Nah, bisa dikuatkan. Nah, jadi kita semakin kuat untuk ngadepin tantangan-tantangan baik dari rumah maupun di tempat sekolah maupun di kampus ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Sudah semua ya. Baik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Nanti teman-teman bisa memberikan persembahannya di kotak di luar yang telah kami berikan. Jadi setelah keluar sambil meletakkan persembahannya di situ. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan yel-yel terlebih dahulu supaya lebih semangat gitu ya. Mungkin karena kita sudah terbiasa di rumah online gitu ya, puji-pujian juga nggak gerak gitu. Jadi kita harus dibiasakan diri untuk lebih bergerak karena itulah bentuk ekspresi kita dalam mencintai Tuhan gitu ya. Kita mengekspresikan diri untuk mencintai Tuhan bukan karena hati aja, oh hati gue menyembah kok, hati gue melompat-lompat. Nah, come on lah. Daud itu menunjukkan puji-pujiannya sampai orang ngeliat, bahkan istrinya sendiri, weh gila dia. Jadi harus diekspresikan puji-pujian itu. Dan yel-yel ini itu belajar untuk kita mengekspresi ya. Jadi minggu depan kita datang lagi untuk kita puji-pujian full ekspresi. Oke? Saya akan teriakan Kingdom Fan Club, teman-teman teriakan Keep Funky, Be Holy. Partinya terserah, partinya mau terserah ya. Keep Funky sebelah sana dulu, Be Holy sebelah sana. Oke, siap? Oke. Kingdom Fan Club, Keep Funky, Be Holy, Party. Mari semua bertepuk tangan bersama. Nyatakan cinta Tuhan terlalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dalam segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam segalanya. Ku dicintai.
Tuhan Yesus kita. Mari umat Tuhan, kita akan pulang dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan. Kami akan membawa nama-Mu Tuhan, dimuliakan Tuhan, ditinggikan Tuhan melalui kehidupan kami. Setelah kami keluar dari tempat ini, melalui kehidupan kami di keluarga kami, melalui kehidupan kami di sekolah, di kampus maupun di kantor Tuhan Yesus. Kami akan memuliakan Engkau dan nama-Mu semakin dikenal melalui kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kami. Umat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan, karena Engkau adalah umat yang diberkati. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluargamu. Diberkatilah orang tuamu, kakak adikmu, dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat, katakan sama-sama, amin. God bless you. Keep funky, be holy party. Silakan duduk saudara. Nanti teman-teman Asyar akan mengarahkan kita untuk keluar dari ruangan ini. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran teman-teman, bisa bersama-sama dengan kami ibadah di tempat ini.